Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kamu hari ini? Semua dalam keadaan sehat kan? Tetap Miss ingatkan, jangan lupa berdoa dulu ya nak. Mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kita dalam satu hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk mata pelajaran PKN yaitu tentang tanggung jawab. Kamu boleh buka buku kamu halaman 25 ya nak. Kita akan bahas tentang apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab dan bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, kamu perhatikan ya nak. Apa sih Miss yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, semua manusia memiliki tanggung jawab ya nak. Tanggung jawab ini ada beberapa macam. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kita akan bahas satu persatu ya nak, kamu perhatikan ya. Kita mulai dari yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Apa sih Miss bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan? Nah, yang pertama kita bertanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Kemudian yang kedua, kita bertanggung jawab untuk mematuhi setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kemudian kita masuk yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana Miss bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri? Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan setiap tugas kita. Kemudian yang kedua, kita bertanggung jawab untuk menjaga nama baik diri sendiri, harga diri kita, dan juga martabat kita sendiri. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana Miss bentuknya? Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, kita bertanggung jawab untuk membiayai orang tua kita yang sudah tidak memiliki pendapatan lagi. Yang ketiga, kita bertanggung jawab untuk menjaga orang tua kita sampai dengan akhir hayat mereka. Nah, kemudian anak-anak kita masuk yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Bagaimana Miss bentuknya? Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk memiliki hubungan baik atau silaturahmi yang baik dengan sesama masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kita bertanggung jawab untuk saling menolong dan saling membantu antar sesama masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bagaimana bentuknya Miss? Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Kemudian kita juga bertanggung jawab untuk membela negara. Kemudian kita juga bertanggung jawab untuk menggunakan dan bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Kemudian yang keempat, kita juga bertanggung jawab untuk melakukan atau mendapatkan hukuman, bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita perbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itulah anak-anak bentuk-bentuk tanggung jawab. Nah, sekarang Miss sudah jelaskan kepada kamu, dan di sini Miss berikan kepada kamu ada 2 contoh kasus. Nah, kita akan bahas dan kita akan menilai nanti apakah contoh kasus ini benar atau salah. Nah, Miss bacakan ya. Yang pertama, Danu mendapat pekerjaan rumah dari guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Danu justru menghabiskan waktu dengan bermain game. Danu tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Danu ditegur bu guru dan Danu mendapat sanksi. Nah, anak-anak, menurut kamu contoh kasus yang pertama ini benar atau salah? Apakah Danu bertanggung jawab? Tidak ya nak, ini adalah contoh kasus yang tidak bertanggung jawab seperti itu, dan ini tidak bisa dicontoh ya nak. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Seorang ibu hidup dengan 3 anak. Karena suaminya meninggal, dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Nah, kita tahu nak, untuk mencari nafkah itu sebenarnya adalah tanggung jawab ayah ya, tanggung jawab bapak ya. Tetapi karena suaminya meninggal, maka si ibu ini bertanggung jawab, dia memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya dengan bekerja. Nah, menurut kamu nak, contoh kasus kedua ini benar atau salah? Apakah seorang ibu ini sudah bertanggung jawab?
Benar ya nak. Nah ini perlu dicontoh ya nak. Ini seperti inilah contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Nah seperti itu ya anak-anak. Nah sekarang kamu sudah paham ya nak? Oke, baiklah. Hari ini tugas kamu yaitu kamu akan melengkapi sebuah peta konsep. Kamu lengkapi dengan rapi dan juga lengkap ya nak. Oke, kamu semangat ya mengerjakannya. Terima kasih.